Nah, kayak ini kita pertemuan pertama kita ada intro terlebih dahulu. Jadi introduction to biomaterial processing sama nanti plus di belakang ada yang bahasan mengenai 3D printing. Nah, ini untuk pemrosesan biomaterial memang di sini salah satu core-nya ya. Kalau misalkan untuk bagaimana mengolah biomaterial di sini jadi eh, hal yang penting karena kalau misalnya kita cuma punya materialnya saja, tapi kita tidak tahu bagaimana cara mengolah, bukan cuma mengolah ya, memodifikasi, mendesain dan lain sebagainya itu akan eh, kurang kegunaannya gitu ya. Kayak contoh misalkan hidroksi apatit aja tadi kita ambil contoh. Eh, Kalau dia bentuknya serbuk saja tanpa kemudian diproses menjadi bentuk-bentuk yang lain, apakah kemudian dia akan efektif? Nah, itu tentu saja tidak ya. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhannya dan bagaimana cara kita akhirnya bisa memprosesnya. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini karena nanti apa ya, pemrosesan biomaterial di sini akan selalu mengikuti tujuan aplikasinya untuk apa gitu ya. Ada kebutuhan memang bentuknya dia serbuk, ada juga yang bentuknya nanti kubus misalkan, tapi ada juga yang bentuknya nanti disuntik. Nah, kayak gitu. Tapi bisa aja dari ketiga aplikasi tersebut bahannya sama, hidroksi apatit begitu. Nah, untuk kemudian akhirnya si hidroksi apatit bisa diproses menjadi tiga apa ya, tiga eh, Nah itu karena bentuk ada kelas lagi nanti aku join. berbeda-beda. Nah, itu kalau ada bentuk yang berbeda-beda di sini akan kita modifikasi. Modifikasinya itu bagaimana? Nah, nanti tergantung ya. Kalau bentuk awalnya dia sudah serbuk, nah bisa langsung diaplikasikan kalau memang butuhnya itu serbuk. Tapi kalau memang nanti yang dibutuhkan dia itu yang bisa diinjeksikan, nah berarti kita harus mengubah nih, memodifikasi yang dari serbuk harus menjadi yang injectable. Bagaimana caranya? Nah, jadi ada tambahan sesuatu nih agar dia itu bisa untuk nanti diinjeksikan. Apakah cukup dengan air agar dia tuh menjadi cair? Tidak bisa langsung seperti itu juga gitu ya. Nanti sebagian akan kita bahas di sini. Oke. Pertama, eh, pasti ya ketika kita membahas tadi pemrosesan biomaterial, kita harus paham dulu mengenai biomaterialnya. Karena di sini teman-teman mengambil mata kuliah ini, asumsi saya semuanya memang peminatannya di eh, rekayasa jaringan dan organ artifisial. Apakah benar begitu? Atau ada nih dari teman-teman di sini yang mungkin tertariknya ke arah software, tapi ngambilnya nih di bidang ngambil mata kuliah ini gitu karena tertarik. Ada nggak? Gimana? Karena boleh-boleh aja ya teman-teman boleh mengambil mata kuliah itu lintas lintas apa istilahnya lintas peminatan gitu tetap diperbolehkan karena sebenarnya beberapa hal itu kayak misalkan mata kuliah di bidang minat rekayasa jaringan dan organ artifisial itu juga dibutuhkan sama peminatan yang lain. Misal contoh yang menurut saya itu cukup krusial itu adalah mata kuliah biokompatibilitas. Itu tidak hanya teman-teman jadi rekayasa jaringan dan organ artifisial yang butuh, yang di instrumen pun juga butuh pengetahuan mengenai biokompatibilitas karena bagaimanapun kalau misalnya kita berbicara mengenai instrumen yang akan ada insersi atau mungkin masuk ke dalam tubuh, ya harus memenuhi syarat-syarat biokompatibilitas. Dan itu eh, perlu tahu gitu ya, seperti apa info basicnya. Kayak gitu. Nah, di sini saya akan ulas sedikit mengenai biomaterial yang teman-teman harusnya sudah sangat paham gitu ya di peminatan ini. Yaitu misalkan biomaterial apa secara umum dibaginya dua. Ada yang natural, ada yang artifisial. Kalau yang natural di sini memang dia secara biologis diturunkan dari ini apa namanya sesuatu yang alami gitu ya. Maksudnya adalah misalkan apa
yang autograf. Jadi misalkan memang dari sesama spesies dan lain sebagainya, allograf sama xenograf pun juga bisa masuk di sini. Tapi kalau misalkan kita bicaranya yang memang buatan gitu ya, yang artifisial atau sintetik, nah ini baru kita berbicara ada 4 yang utama, yaitu ada metal, keramik, polimer, dan juga komposit. Di sini ada beberapa contohnya gitu ya, yang ini sering digunakan terutama di biomedical. Kalau di sini biomaterial ya, jadi kita di bidang biomedis memang pakainya ini yang cukup banyak. Kayak misalnya contoh ini SS316L ini adalah yang SS tapi yang dia medical grade. Kemudian ada TI base alloy. Nah, ini cukup banyak apa yang berbasis alloy titanium itu ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering digunakan tuh kalau titanium itu adalah TI4 Al6V. Jadi titanium dia alloy dengan aluminium dan vanadium. Itu yang paling sering digunakan karena dia udah medical grade. Kemudian ada juga di situ yang cobalt base. Nah, kalau yang cobalt base ini biasanya untuk ya ini ya yang metal biasanya ortopedik yang paling banyak biasanya itu cobalt chromium. Itu yang salah satu yang cukup banyak juga digunakan. Nah, ini ada pengembangan sekarang itu ada yang dia magnesium base. Jadi dia itu yang berbasisnya itu magnesium. Biasanya untuk yang ortopedi juga tulang itu pakainya kalau selain yang memang natural alami kayak hidroksiapatit yang diturunkan dari tulang begitu ya. Nah, ini MG itu mulai dikembangkan sekarang. Kemudian ada yang nitinol atau nikel sama titanium. Ini ada juga atau COCR yang tadi ya, yang kobalt kromium. Kemudian kalau keramik, nah ini juga yang paling banyak pasti hidroksiapatit sih yang digunakan kalau sekarang. Tapi yang alumina, Al2O3 itu juga masih ada yang digunakan. Atau zirconia, ZrO2 itu juga masih ada. Biasanya kalau yang keramik-keramik ini yang kecil gini ya, maksudnya kecil apa ya, yang bentuknya tadi alumina, zirconia itu di eh, gigi banyak dipakainya untuk gigi palsu atau mungkin eh, bahan tambal gigi itu masih berbasis itu ada. Nah, kalau polimer nih jauh lebih luas aplikasinya, macam-macamnya jauh lebih banyak. Tuh. Kemudian kalau untuk komposit, nah ini macam-macam juga ya apa aplikasinya. Kalau yang base-nya itu ada keramiknya, biasanya itu ya dipakai untuk tulang. Tapi kalau yang lain biasanya pakainya polimer yang paling banyak kayak gitu. Sama seperti waktu yang saya apa di mata kuliah biomaterial mungkin sudah dijelaskan juga eh, apa ya semakin ke sini pengembangannya tuh biomaterial lebih diarahkan ke yang biodegradable sebenarnya nggak cuma yang bioaktif seperti yang di sini gitu ya tapi diharapkan juga nanti ketika sudah di apa ya ditanam diimplankan itu tidak perlu diambil lagi jadi istilahnya nanti akan kemudian lebih mudah diterima oleh tubuh seperti itu. Sekarang sudah ada istilah namanya smart material, yang artinya di sini itu penggunaan material tersebut bisa apa ya? Kalau di situ istilahnya guiding the biological response. Jadi istilahnya akan mengarahkan respon biologisnya itu jadi seperti apa? Jadi seperti apa gitu ya responnya? Karena kalau misalkan apa ya, secara natural tubuh itu akan selalu menolak benda-benda asing sebenarnya. Tetapi di sini bisa kemudian kita kondisikan agar tubuh itu mau menerima. Dengan cara apa? Satu yang paling utama adalah bagaimana kita membuat tubuh itu menganggap bahwa yang tadinya itu benda asing, ini sekarang oh ini sama nih seperti yang natural di dalam tubuh yang akhirnya bisa diterima. Nah, ini yang kemudian disebutnya itu sebagai smart material karena akhirnya bisa apa ya, mengarahkan respon biologi terutama di area implan. Contoh yang apa ya, yang cukup fatal tuh kalau misalkan ini si material tadi ketika diimplankan kemudian tubuh itu menolak, yang akan terjadi reaksi inflamasi. Ketika ada penolakan, nah di sana akan pasti apa
sistem imun tubuh, sel darah putih dan lain sebagainya akan menyerang gitu ya di tempat implan tersebut yang kemudian akan menolak. Kalau ini terlalu berlebihan, respon biologisnya jadi nggak karuan, bisa aja muncul tumor, kanker, dan lain sebagainya. Nah, itu yang hal-hal yang kayak gini yang nggak diharapkan. Biasanya itu contoh pada beberapa implan yang memang sudah apa ya mengalami aus gitu dan akan muncul. Nah, ini setelah dulu sempat kalau di kelas saya itu saya jelaskan ada namanya debris atau debris gitu tulisannya ya. Yang itu akhirnya ada apa ya kikisan-kikisan dari si implan yang itu karena bentuknya seperti itu akan ditolak sama tubuh. Walaupun tadi secara materialnya sama kayak si implannya. Yang ini kemudian bisa jadi kemudian ada reaksi inflamasi, ada infeksi, kemudian penolakan dari tubuh manusia. Kemudian ada juga eh, ini yang tadi sempat saya singgung, ada namanya injectable material. Kalau kita berbicara injectable di sini, kita harus bisa akhirnya memodifikasi yang tadi awalnya dia berupa apa, kemudian harus bisa diinjek, artinya bisa disuntikkan gitu kan ya. Kenapa kok disuntikkan begini? Harapannya dengan cara menyuntikkan seperti ini, proses insisi atau operasi surgery-nya itu bisa minimal. Jadi dia areanya kecil, rasa sakit yang apa ya terjadi di pasien itu juga kecil dan nggak usah perlu kemana-mana. Jadi cukup di area itu aja. Nah ini banyak biomaterial itu yang juga dibutuhkan seperti ini. Mostly biasanya kalau yang kayak gini tuh ada di ortopedi ya. Ortopedi itu di tulang, di apa di tulang contoh pada beberapa kasus yang memang apa ya areanya itu nggak beraturan kayak contoh hasil karena osteoporosis gitu ya yang memang kerapatan tulangnya itu berkurang. Nah ini bisa kemudian menggunakan hidroksiapatit tapi dalam bentuk injectable begitu yang harus dicampur dengan yang lain. Atau kalau nggak itu biasanya yang berupa jaringan-jaringan lunak seperti misalkan ini apa namanya bantalan tulang, cartilage atau kalau bukan cartilage yang bantalan tulang belakang, nucleus pulposus. Nah ini bisa juga dia bentuknya itu injectable kayak gitu. Jadi memang akhirnya sangat ditentukan oleh aplikasinya itu seperti apa. Jadi teman-teman harus paham dulu, oh kira-kira nanti kasusnya seperti apa, penyelesaiannya bagaimana, dan kemudian baru kita bisa mendesain. Biomaterial yang dibutuhkan di situ adalah yang seperti ini. Oh berarti prosesnya harus mengikuti yang mana nih. Nah kayak gitu. Ini ada sedikit cerita ini ya dari yang skripsi senior kalian dulu gitu. Bayangannya dia waktu awal membuat itu ketika membaca jurnal kemudian membuat proposal bayangannya wah kayaknya enak nih bahan-bahannya tinggal campur-campur doang jadi gitu. Campur-campur doang dalam arti ada bahannya dia ada 5 kalau nggak salah A B C D E begitu. Yang itu memang dibutuhkan apa ya sifat unggulnya masing-masing tapi bentuknya endingnya itu membran tipis. Dan membran tipis ini bukan membran yang dibentuk dari hasil electrospinning, tapi dicetak aja cukup gitu. Bayangannya gampang. Bahan A, B, C, D, E itu dicampurkan semua, diblend jadi satu, habis itu dicetak, hasil cetakannya diangkat selesai gitu. Awalnya begitu. Dan ternyata ketika Riel kemudian masuk ke apa namanya ke lab gitu ya mencoba dia mencari kombinasi yang pas dari kelima bahan tersebut itu dia butuh waktu dari pengerjaan skripsi itu 6 bulan atau 7 bulan gitu ya cukup lama kalau yang memang di apa teman-teman rekayasa jaringan dan organ artifisial dia butuh waktu 4 bulan lebih untuk mencari apa ya apa ya semacam resep paling pas untuk mencampur 5 bahan ini. Apa yang bikin ribet? Ribetnya adalah mana duluan yang dicampur. Dicampur sama pelarutnya tidak. Apakah lima-limanya dicampur baru dicampur suatu pelarut kah? Nah, yang kayak gini dia butuh waktu hampir 4 bulan sih seingat saya itu 4 bulan lebih untuk mencari konfigurasi yang pas.
Karena ketika nggak pas, ya ada aja salahnya gitu. Ini juga sempat kejadian dulu waktu saya skripsi. Saya skripsinya tadi ya, apa injectable bone substitute untuk kasus osteoporosis. Eh, bahannya ada empat, ada hidroksiapatit, ada gelatin, ada hidroksipropil metil selulose, sama satu lagi ada obat namanya alendronat. Dari keempat bahan ini ada komposisi tertentu yang harus dipenuhi dan waktu itu saya mikirnya sama seperti yang mahasiswa tadi itu. Oh, sepertinya bisa nih gampang untuk sintesisnya karena metodenya cuma blending, pencampuran materialnya aja nanti jadi solution, jadi larutan. Tapi larutannya ini kalau di saya case-nya itu bentuknya aja yang dia adalah suspensi atau pasta. Sedangkan kalau tadi yang mahasiswa yang saya ceritakan tadi yang mencampur lima bahan, bentuknya dia itu membran endingnya. Nah, kayak gitu. Saya pun juga butuh waktu 3 sampai 4 bulan waktu itu untuk dapat apa ya, cara resep untuk mensintesis biar pas itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi nanti kalau ini ya saran saya untuk teman-teman misalkan nanti udah dapat topik untuk proposalnya misalkan segera misalkan topiknya udah fix gitu ya, segera pesen bahan, bahan datang nyoba dulu di lab seperti apa untuk apa konfigurasi sintesisnya. Karena kalau itu nggak segera dilakukan, bakal butuh waktu yang panjang untuk mencari konfigurasi yang pas atau resep yang pas gitu. Ya itu. Padahal ya tadi ya, ini masih yang sekedar blending doang gitu ya, yang istilahnya cuma nyampur aja selesai harusnya, tapi ternyata butuh waktu yang cukup lama. Karena tadi banyak variabel yang harus diperhitungkan. Yang mana yang duluan, mana pelarutnya, perbandingannya itu juga belum diperhitungkan di sini. Jadi ada banyak gitu yang dipertimbangkan. Itu. Tapi taunya dari mana? Paper tidak akan pernah memberitahu hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya teman-teman sendiri akan tahu ketika nanti masuk di lab. Atau paling enggak ya apa ya yang paling berharga itu adalah dari pengalaman senior, pengalaman kakak tingkat dengan yang topik yang sama. Kalau memang dia udah banyak mencoba ya ikuti prosesnya gitu. Jangan sampai mengulangi salah-salah yang udah duluan di awal. Tapi kadang-kadang juga mahasiswa tuh nggak menuliskan juga yang seperti ini gitu. Istilahnya apa ya? Kayak rahasia dapur gitu. Padahal itu hal-hal yang penting gitu ya. Kalau saya dulu waktu, tapi ini yang saya lakukan ketika saya S2 ya. Eh, ketika saya S2, saya eksperimen di lab untuk fabrikasi suatu material. Dari supervisor saya itu meminta saya untuk menuliskan segala proses yang saya lakukan sedetail apapun itu. Walaupun itu gagal, tetap ditulis karena ini akan jadi notes untuk next step-nya, kayak gitu. Saya rasa pun teman-teman nanti kalau misalkan mengerjakan proposal skripsinya ya untuk ketika udah masuk ke lab, terutama yang lab basah harus seperti ini biar nanti apa ya satu, itu bisa jadi pembahasan sih, karena misalnya teman-teman bisa ngasih reasoning dan lain sebagainya. Dua, ya jadi track record biar kemudian nanti kalau ada yang melanjutkan tidak melakukan kesalahan yang sama, gitu. Tidak tidak terjerumus dalam lubang yang sama, kayak gitu. Oke, saya lanjut. Untuk saat ini, apa ya, desain biomaterial yang paling banyak dibutuhkan itu adalah scaffold, dimanapun dia diaplikasikan. Ini yang kemudian apa ya, jadi apa ya primadona gitu kalau sekarang untuk aplikasinya dimanapun, akhirnya banyak kemudian dikembangkan gitu ya. Kalau misalkan dia yang dibutuhkan untuk di tulang, nah ini scaffoldnya scaffold bentuk seperti apa? Kalau misalkan dibutuhkan untuk di apa namanya tendon atau cartilage, nah itu seperti apa itu akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita ya di medis ya memang akhirnya perlu tahu nih anatomi dan fisiologinya terlebih dahulu untuk kemudian bisa mengimplementasikan scaffold ini. Nggak bisa yang kemudian ya udah asal buat dulu scaffoldnya, baru kemudian nanti kita lihat responnya akan seperti apa. Nah, sebelum itu kita juga harus melakukan apa ya preventif gitu ya.
diperkirakan hal-hal apa saja yang kemudian itu nggak terlalu ada efeknya gitu ya, atau mungkin nggak malah buang-buang waktu begitu, sehingga harus memang tahu dulu butuh yang seperti apa, baru kemudian disintesis begitu. Kebutuhan scaffold ini yang paling besar adalah ya dia tempat tumbuhnya si sel gitu ya, dimanapun dia akan diaplikasikan, atau mungkin malah apa ya, dia harus membawa sesuatu agar sel tuh mau tumbuh di sana gitu ya, apa yang jadi syarat utama gitu ya kalau dia sebagai biomater. Umumnya dari dulu begitu, untuk proses-proses bagaimana membuat scaffold ini kan dia butuhnya itu yang berpori gitu ya, nggak yang padat, compact begitu tidak, tapi dia itu butuh yang ada rongga-rongganya, ada salurannya, yang dia itu bahkan permukaannya kasar gitu ya. Nah, scaffold yang seperti ini yang dibutuhkan karena memang nanti tujuannya biar dia bisa apa, sel tumbuh di sana, ada vaskularisasi dan lain sebagainya. Biasanya untuk membuat seperti ini, teknik fabrikasi yang digunakan tuh ada tiga ini ya, yang utama. Yaitu yang pertama adalah namanya porogen base teknik. Kita bahas dulu. Porogen, ada yang tahu nggak istilah porogen itu apa? Untuk pori, Pak. Apanya? Kurang Apanya pori? kenapa, Pak? Eh, apa hubungannya dengan pori, Tasi? Porogen itu kalau yang pernah saya baca dia kayak menentukan porinya sebesar apa, terus jaraknya itu antar pori itu seberapa. Tekniknya berdasarkan ukuran porinya gitu. Oke, nah ini benar ya yang dibilang Sasi. Jadi porogen itu adalah yang membuat porinya ya gitu. Jadi kalau misalkan kita kan tadi pengennya tuh scaffoldnya itu apa, porus gitu ya, berpori. Nah, bagaimana cara membuatnya dia berpori? Nah, ini yang membuat dia berpori itu disebut dengan porogen. Artinya, selama proses itu dia dicampur nih dengan bahan utama pembentuk scaffoldnya, tapi kemudian di dalam proses si porogen itu, jadi ada si apa ya, porogen ini yang membuat porinya ini dalam proses akan hilang sehingga akan menghasilkan hollow atau lubang-lubang atau pori ini gitu. Itu yang disebut dengan porogen. Nah, kalau yang eh, apa, proses yang jadul gitu ya, yang lama, menggunakan porogen ini ya banyak itu yang dimanfaatkan adalah polimer porogennya. Jadi yang tadi scaffoldnya itu adalah keramik, kemudian porogennya itu adalah polimer. Endingnya itu adalah bentuk scaffold keramik tapi yang dia itu berpori-pori. Caranya bagaimana? Pertama di blending dulu dua-duanya, jadikan satu dengan pelarut tertentu, baru kemudian dia akan digunakan heat treatment untuk menghilangkan si porogen, sehingga akhirnya akan menyisakan lubang-lubang tadi. Kita bilangnya apa? Boleh lubang, boleh hollow, atau ya pori-porinya gitu ya, kayak gitu. Sama tadi ada apa, poin penting juga yang disampaikan Saksi, jarak antar porinya. Nah ini penting ya informasi ini karena nggak sekedar seberapa besar lubangnya, tapi kita juga harus memperhatikan seberapa besar jarak lubang ini dengan lubang yang lain, atau eh, bagian utama dari scaffold yang memisahkan antar pori. Itu juga penting. Karena kalau kita berbicaranya apa ya, mekanik, terutama misalkan kalau tadi keramik untuk tulang gitu ya. Kalau kita butuh scaffold dengan pori yang besar, artinya kita harus akhirnya main gambling dengan sifat mekaniknya. Kalau pori-porinya terlalu besar, secara mekanik dia pasti akan turun. Tapi turunnya sampai seberapa, nah ini bisa kita atur. Aturnya bagaimana? Ya tadi, boleh aja porinya besar-besar, tapi mungkin pori satu dengan pori yang lain jaraknya nggak boleh berdekatan. Biar kemudian tetap ada material si scaffoldnya, material utama scaffoldnya itu yang apa ya, masih bisa mempertahankan bentuknya, masih bisa memberikan efek mekanik yang kuat di sana. Itu tadi ada poin pentingnya. Teman-teman bisa lihat di sini nih, contoh ini di sini saya di gambar di samping ada beberapa konfigurasi dari scaffold gitu di sini. Tapi scaffold yang di sini itu bukan yang natural pakai porogen ya, tapi kalau ini memang didesain seperti ini.
Kayak gitu. Bisa aja yang 3D printing atau yang lainnya. Nah, di sini ada yang kubus, tapi kubusnya dia itu sisi-sisinya tuh tipis gitu. Yang sedangkan yang ini yang tipis. Tapi yang kanan di sini sama-sama kubus tapi dia tebal. Ya, secara mekanik yang ini pasti jauh lebih kuat gitu ya, karena dia lebih banyak ada material asli dari scaffoldnya. Berbeda dengan ini. Ini kalau materialnya sama. Tapi kemudian ini juga divariasikan gitu ya. Bagaimana kemudian kalau misalkan si pori-pori ini atau ini ya bagian porus yang ada di dalamnya itu berbeda-beda bentuknya. Ada yang misalkan dibuat kayak kubus tapi di sisi-sisinya bukan bentuknya bukan persegi, tapi lubangnya tuh bulat. Nah, ini akan berbeda juga kayak gitu. Konfigurasi ini sampai sekarang tuh masih banyak yang mengembangkan bahkan bentuk-bentuk tiga dimensinya karena masih mencari yang paling optimum itu yang seperti apa. Kemudian gold standar kita apa? Acuan utama kita apa? Gold standarnya akan tetap ke natural tissue atau jaringan aslinya, yaitu dalam hal ini kalau yang bentuknya berpori seperti ini, contoh paling gampang ya tulang atau gigi. Yang itu pasti yang apa ya, yang bagian tulang yang bukan yang kompak tapi yang dalam ya, yang cancellous itu pasti berpori. Yang sponge itu pasti berpori dan dia ya hebatnya ini ya kalau apa ciptaannya Tuhan tuh bahkan dia setipis itu aja bisa sangat kuat gitu. Oke. Itu yang porogen. Jadi kalau contohnya apa? Apa ya? Contohnya itu yang saya sempat pernah nyoba sekali dulu waktu saya masih semester berapa ya? Semester 3 atau 4 saya diajak senior untuk apa PKM begitu. Seniornya ini sedang mengerjakan skripsi angkatan 2008 namanya Mbak Wida. Mbak Wida itu membuat scaffold hidroksiapatit tapi dia yang makropori. Jadi porinya memang besar-besar. Dan yang dipakai itu adalah dengan menggunakan teknik porogen begini dan porogen yang dipakai itu adalah polistiren atau yang bentuknya biji-biji ya. Sehingga saya itu. Jadi bentuknya biji-biji ini yang kemudian digunakan untuk membuat si scaffold. Waktu itu nyoba dua macam sih. Ada yang bentuknya biji, ada yang bentuknya kayak spons. Yang spons kemudian dia itu akan spons yang biasanya busa buat ini loh apa namanya eh cuci piring. Nah itu sponsnya dipotong ukuran kubus gitu ya. Kemudian sponsnya ini akan kemudian direndam di larutan hidroksiapatit. Seingat saya waktu itu dicampur sama kolagen ya. Nah itu di apa direndam kemudian dipaksa biar si larutan itu masuk ke dalam si sponsnya itu keringkan biasa pakai oven atau dijemur gitu ya, baru kemudian di heat treatment yang pakai pemanasan tadi. Nah, ketika dipanaskan nanti si polistiren itu akan hilang sehingga menyisakan scaffold. Kira-kira kalau prosesnya seperti itu hasilnya kayak gimana ya menurut teman-teman? Dapat sih scaffoldnya, tapi scaffoldnya kayak gimana kalau prosesnya kayak gitu. Jadi dia pakai spons yang kemudian tuh kayak direndam sama si larutan hidroksiapati dan kolagennya sampai kemudian masuk ke dalam sponsnya, dikeringkan. Setelah dikeringkan baru dipanaskan. Kira-kira hasilnya kayak gimana? Mungkin mengikuti bentuk sponsnya, Pak. Jadi kan kayak kan dikeringkan. Apa kan udah nyerap tuh kolagen sama hidroksiapatitnya ke kayak bahasanya pori-porinya spons. Terus nanti dikeringkan yang dimana sponsnya itu menghilang gitu loh Pak. Jadinya ngikut bentuk sponsnya mungkin begitu Pak. Oke, Naila. Oke, kita simpan dulu. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kira-kira kayak gimana? Saya mau mencoba menambahkan, Pak. Ya, Mungkin hampir sama seperti Naila, tapi mungkin kerasnya itu berbeda. Kalau spons itu kan lebih lunak. Kalau karena menggunakan hidroksiapatit, mungkin nanti scaffoldnya itu menjadi lebih kuat seperti itu mungkin, Pak. oke, Nusmara. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi yang disampaikan dua berkaitan dengan prosesnya. Satu, tadi yang kita bahas yang disampaikan Naila dulu. Memang benar, dia akan mengikuti bentuk sponsnya. Jadi
kalau tadi bentuk sponsnya kubus, tapi di dalamnya ada rongga-rongganya ya, ada bagian-bagian yang hollow-nya. Bagian hollow-nya ini yang kemudian diisi sama si hidroksiapatid dan kolagen. Tapi di sini kita harus hati-hati ya. Kalau kita main pakai heat treatment, kita pengennya itu menghilangkan polistirennya doang. Jangan sampai kemudian merusak si kolagennya. Ini yang kemudian kadang itu jadi permasalahan. Biasanya kalau pakai proses treatment seperti ini, sisa endingnya itu hanya si keramiknya. Jadi kalau ada campuran-campuran yang lain, biasanya juga ikut terbuang. Dia ikut terbakar juga. Ya kita tahu kalau yang polimer itu mostly mereka titik leburnya apa ya leburnya itu rendah sehingga akhirnya kalau misalnya kena panas yang agak tinggi sedikit aja dia mereka udah rusak ya gitu. Jadi memang mengikuti bentuknya. Kemudian yang di apa sampaikan Nismata tadi dia akan jadi lebih kuat. Nah, kuat enggaknya di sini akan sangat dipengaruhi dari heat treatmentnya. Bagaimana kemudian kita apa ya semacam mengatur kebutuhannya kita seperti apa. Kalau kita cuma istilahnya menghilangkan si porogennya doang, misalkan si porogennya itu pakai polistiren suhu 200 tuh udah hilang, gitu. Suhu 200 udah hilang. Tapi kalau kita berhenti di sana, yang teman-teman dapatin itu nanti ya bisa sih tadi bentuknya kubus. Tapi kalau kubus ini teman-teman pegang, dia langsung langsung hancur, gitu. Langsung dia apa ya? Nggak langsung hancur juga sih, kayak dia langsung gampang sekali terkikis, dipegang dikit udah langsung eh, rontok gitu. Nah, biasanya untuk yang seperti ini akhirnya apa ya sangat susah untuk kemudian menyisakan bagian-bagian polimernya. Jadi dulu tuh yang punya Mbak Wida itu sangat bingung sih ya untuk bisa menyisakan si kolagennya di sana itu seperti apa. Memang nggak bisa apa kalau pakai heat treatment. Bisa membuat makroporinya, tapi endingnya itu yang sisa ya cuma hidroksiapatitnya aja. Dan kalau ternyata processing heat treatment-nya itu nggak tinggi, ya tadi dia akan langsung gampang runtuh runtuh gitu ininya hidroksiapatit. Jadi heat treatment di sini kalau kita berkaitan dengan keramik itu sangat berpengaruh. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada namanya, kalau tadi kan ada yang base-nya porogen. Yang kedua ada woven and non-woven fiber fabrication technique. Nah, ini cara membuat scaffold yang berbeda lagi. Kalau tadi kan yang pertama yang menggunakan porogen ini kita mencoba untuk mencetak, kemudian ada bentukannya itu yang disisakan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara fiber di sini, nah bentuknya atau sampel yang dihasilkan ini akan berbeda-beda. Di sini kita berbicara bagaimana dengan bahan dasar fiber kemudian bisa membentuk suatu biomaterial. Contoh yang paling gampang adalah hasil dari electrospinning, tapi electrospinning bukan cuma satu-satunya. Ada beberapa metode lain untuk menghasilkan fiber yang bisa digunakan dan untuk diaplikasikan ke arah medis juga gitu. Contoh yang lain tuh eh, ada yang pernah ini enggak tahu alat namanya spinneret? Pernah dengar enggak? Itu yang untuk mengaduk itu bukan, Pak? Bukan, itu yang magnetisir, Oh, kurang tahu, spinneret. Pak. Yang kayak tulisannya spinneret kayak gini. Ada yang pernah? Pernah dengar tapi belum tahu secara detail dia cara kerjanya gimana, Pak. Pernah baca Oke. di jurnal sih lebih tepatnya. Nah, Itu berhubungan sama laba-laba bukan, Pak? gimana? Berhubungan Yang sama bikin laba-laba anyaman itu nggak sih, Pak? juga nggak? Bukan. Apa Jaring-jaring tadi gitu. ada satu lagi? Yang bikin anyaman kayak jaring-jaring gitu kan alatnya. eh kalau kurang tepat sih. Dia lebih bentuknya ini yang saya tahu yang ada di lab ini ya, yang di UNER tuh ada itu di lab kimia fisik di lantai 3. Nah itu spinaret ini salah satu eh apa namanya alat yang digunakan untuk sebenarnya bukan yang dibilangnya fiber bisa juga sih, tapi fibernya dia itu yang hollow. Jadi dia itu bisa membuat fiber tapi yang dalamnya itu berlubang, yang bentuknya kayak selang jadinya gitu.
Saya coba ini ya, kita googling ya bareng-bareng. Stop share bentar. Saya coba. Alatnya ini sebenarnya alat sederhana, dia bukan yang ada mesin elektriknya gitu. Kalau gampangnya bilang mungkin mirip ini sih ya, memang laba-laba, tapi kalau dari si alatnya sebenarnya dia untuk mencetak gitu. Share screen, share ini deh. Nah, udah terlihat ya. Mungkin tadi ada beberapa sambil lihat kalau memang dari laba-laba gitu ya. Tapi yang spinner yang saya maksud tuh yang ini, ada dua ini. Ini ada spinneret yang itu dia itu sebenarnya tujuannya tadi membuat membuat apa namanya fiber begitu. Tapi macam-macam sih. Ada yang memang dia fibernya dia itu compact, ada yang dia hollow. Tapi kalau yang saya tahu ada di kita ya di lab kimia tadi itu dia yang memang bentuknya hollow, jadi menghasilkan selang. Tapi selangnya di sini punya ketebalan tertentu kayak gitu. Dan nggak sembarang material itu bisa dicetak dengan menggunakan spinneret ini. Saya dulu pernah pakai ini di atas sana untuk aplikasi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Untuk membuat apa kira-kira? Tadi bentuknya selang gitu. Pembuluh. Pembuluh darah boleh, bisa membuat itu, tapi dia pembuluh darahnya yang kecil ya kalau yang ini. Satu lagi mungkin, apa kira-kira? Yang bentuknya selang. Ada yang tahu? Ya, macam-macam bentuknya. Tapi yang benar ini. Kalau kayak saraf atau Apa Naila? kalau seperti saraf atau organ-organ yang ada duktusnya gitu Pak, kayak kelenjar kelenjar ludah, kelenjar-kelenjar apa yang ada duktusnya itu juga termasuk apa enggak ya Pak? Oke, nah tadi ya bentukannya dia tuh karena menghasilkan suatu selang, nah dia itu memang dipakai untuk yang memang bentuknya namanya hollow fiber. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ya. Jadi hollow fiber ini memang aplikasinya banyak. Tadi sempat apa disinggung di awal ada yang pembuluh darah itu bisa pakai ini, tapi yang dia ukurannya kecil. Atau tadi kalau dibilang sama Naila yang ada duktusnya, ada salurannya, nah itu bisa juga di sini. Tapi biasanya itu yang jadi permasalahan itu adalah ketebalannya. Nah ini yang susah. Kalau spinaret ini macam-macam sih ya. Dia ada yang memang bentuknya cuma yang fiber doang, ada yang hollow fiber. Nah, kalau yang hollow fiber ini yang pernah saya tadi ya bikin itu adalah dipakai untuk membuat membran dialisa. Nah, itu makanya kenapa itu ada di lab kimia fisik karena memang di sana ada beberapa dosen yang fokus untuk membuat membran dialisa. Kayak contoh Pak Zaki, Pak Januar itu fokusnya di sana, sempat ada fokus di sana gitu membuat membran hemodialisa. Nah, nanti semoga ada waktu untuk membahas yang detail ya terkait dengan kita kembali ke PowerPoint. Nah, tadi sempat ada yang disinggung sama Thor tadi ya, membentuk jaring-jaring seperti laba-laba yang dia itu dirajut. Nah, ini ada istilah woven non woven. Kalau yang woven tuh memang sudah diproses, kalau yang non woven tuh yang masih dia bentuknya fiber panjang-panjang. Ada beberapa kebutuhan apa ya biomaterial yang diaplikasikan, apalagi yang artificial organ itu butuhnya dia itu yang memang sudah diproses. Contoh yang saya tahu tuh misalkan ACL, anterior cruciatum ligament. Ini adalah ligamen penting yang ada di lutut kita, yang dia itu cukup sering mengalami cedera pada atlet gitu ya, karena dia ketarik robek, kemudian seringnya tuh seperti itu. Nah,
langkah yang bisa dilakukan kalau ketemu case yang seperti itu, dokter biasanya ya operasi, dilihat dulu seperti apa robeknya. Kalau memang nggak bisa disambung, harus digantikan. Penggantinya ini si biomaterial artificial apa ACL ini, rekonstruksi ACL itu nggak bisa yang cuma sekedar fiber lurus aja, nggak bisa yang cuma sekedar linear gitu, nggak bisa. Si fibernya harus di apa ya, dimodifikasi sedemikian rupa agar dia itu jauh lebih kuat. Nah, caranya adalah, nah tadi kalau sempat disinggung sama Thor tadi ya, dia itu kalau di radio itu apa ya sebenarnya, kurang kurang tepat. Ada istilahnya, itu eh, ada istilah namanya twisted braided fiber. Twisted artinya dia tuh dipilin, apa dipeluntir gitu fibernya. Ada braided. Braided artinya dia dikepang gitu. Jadi si apa namanya, si fibernya ini nggak yang linear lagi, tapi sudah diproses bentuknya agar kemudian dia secara mekanik jauh lebih kuat kayak gitu. Jadi dia tadi dari si fibernya sendiri mungkin nggak cuma satu ya, biasanya ada 3 fiber itu dipilih bersama jadiin satu, kemudian kalau udah ada pilihan 3 kemudian dikepang gitu. Itulah yang kemudian akan dibentuk menjadi si artificial ACL tadi kayak gitu. Kenapa kok dibutuhkannya seperti itu? Karena ya tadi di sini ACL sangat punya peran penting untuk apa ya, stability, mechanical support bagi tubuh manusia gitu, agar orang itu bisa berdiri tegak dan lain sebagainya, yang itu kerjanya cukup berat gitu ya, dan itu nggak akan pernah bisa apa ya, ditanggung oleh fiber-fiber yang dia itu seratnya itu linear. Karena kalau dia udah kena satu arah doang, dia bisa putus, nggak bisa nahan beban tubuh manusia, sehingga akhirnya dia harus diproses agar tadi jauh lebih kuat, saling menguatkan antara serat-serat fibernya, yaitu dengan cara twisted braided tadi itu istilahnya. Itu itu tadi perbedaan yang woven non woven. Tapi ada juga beberapa fiber yang dia itu secara apa ya, bukan natural, dianya sendiri sudah sangat kuat. Contoh adalah carbon fiber. Nah, carbon fiber di sini adalah serat, eh, apa namanya, serat-serat karbon yang kemudian dia itu sudah di treatment tersendiri sehingga akhirnya dia itu bisa sangat kuat gitu. Nanti mungkin di fiber reinforcement nanti akan kita bahas terkait dengan itu ya. Ini salah satu, kalau di saya fokusnya itu kan lebih banyak simulasi untuk ini ya, apa namanya, apa orthotics prostetik. Nah, itu salah satu bahan yang digunakan realnya untuk apa prostetik orthotics, kalau yang base-nya itu bukan bukan metal, itu yang bagus itu adalah carbon fiber. Kenapa? Karena dia bisa pakai materialnya itu minim, bisa ringan, tapi secara mekanik dia sangat kuat kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi karena dia diprosesnya khusus, biasanya dari sisi cost itu jauh lebih tinggi gitu. Itu yang woven fiber fabrication teknik untuk membuat scaffold. Nah, ini yang ketiga yang akan jadi topik bahasan utama kita, yaitu namanya rapid prototyping. Rapid prototyping di sini yang kemudian banyak dikembangkan hingga saat ini karena banyak kemudahan yang kemudian bisa dicapai dengan menggunakan yang ketiga ini. Yang pertama dan yang kedua akan selalu terbatas dari prosesnya dan bentuknya. Yang itu bukan lagi jadi permasalahan untuk metode yang ketiga ini atau teknik yang ketiga. Untuk rapid prototyping yang di dalamnya itu termasuk adalah additive manufacturing. Nah, dia itu eh, apa ya istilahnya, shape free gitu. Jadi dia nggak terbatas sama bentuknya, tergantung bagaimana kita membuat desainnya. Itu yang kemudian ini apa namanya, dikembangkan sampai sekarang. Tapi apakah kemudian dua yang lain itu ditinggalkan? Nggak juga ya ternyata. Karena nanti ada beberapa hal yang kemudian beberapa itu bisa ditanggulangi di rapid prototyping, tapi ada juga yang enggak. Kita akan bahas lebih detail. Oke. Nah, ini beberapa permasalahan dengan metode fabrikasi yang ada itu adalah time consuming ya.
dia butuh waktu yang lama untuk membuatnya, atau paling enggak ini apa namanya, karena terlalu apa ya, detail prosesnya akhirnya jadi lama ini gitu. Sama beberapa ada yang Anda pada membatasi cell penetration. Jadi sel itu malah nggak bisa masuk ke dalam si scaffoldnya. Yang dalam hal ini yang merugikan gitu ya. Kenapa merugikan? Kan tujuan tadi scaffold tempat selnya tumbuh. Kalau selnya nggak bisa masuk, ya nggak bisa tumbuh akhirnya. Kayak gitu. Untuk membuat scaffold yang baik gitu ya, untuk perkembangan scaffold yang baik, terutama untuk tissue engineering gitu, ini ya, TE di sini bukan teknik elektro ya, tapi ini tissue engineering. Itu adalah kita harus bisa memahami kebutuhan terkait structural and mechanical properties. Jadi sifat-sifat mekanik sama strukturalnya itu harus diperhatikan. Terutama kalau bisa saya bilang itu yang mekaniknya ini ya. Karena tadi ya akan kita arahkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya itu misalkan untuk tadi ya untuk tendon apa untuk ligamen ACL begitu, dia harus bisa mempertahankan postur tubuh dan lain sebagainya, menjaga agar di apa di lutut ini bisa tegak begitu misalkan. Ya dia secara mekanik harus tinggi, scaffoldnya juga harus oke nih secara mekanik. Oke, secara mekanik seperti apa maksudnya? Ya tadi misalkan jangan sampai kemudian susunannya dia itu cuma linear gitu ya, sejajar doang gitu. Ya, kita harus memikirkan berarti bentuk-bentuk yang lain yang bisa apa ya, memberikan efek mekanik sesuai yang diinginkan sama tempat tujuannya kayak gitu. Itu secara mekanik. Kemudian kalau lebih detail, tadi kita udah berbicara yang apa ya mekanik begitu, secara mikroskopik, secara biologis dia juga harus bisa mendukung gitu. Mendukung apa? Nah ini banyak proses yang harus didukung sama si scaffold. Yaitu terkait di sini ada berapa ya ini? Ada 6 ya. Ada namanya cell survival. Selnya harus bisa bertahan di sana, nggak boleh toxic, harus dia biokompatibel kayak gitu. Kalau ini nggak dipenuhi, ya percuma gitu ya. Ngapain scaffoldnya di sana untuk tempat tumbuh sel aja hidup nggak bisa gitu ada dengan adanya si scaffold itu gitu kan. Kemudian yang kedua ada cell adhesion. Ya, agar si sel bisa tumbuh, dia harus nempel dulu nih step awalnya, yaitu cell adhesion. Baru setelah nempel, dia akan mengalami proliferasi. Dia akan bisa kemudian berkembang di sana sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang terakhir, kalau untuk proses di sini adalah differentiation. Selnya akan berkembang sesuai dengan tujuannya. Dia diaplikasikan untuk tulang, ya jadi sel tulang. Dia nanti untuk apa menumbuhkan sel tulang. Kalau diaplikasikan buat yang apa namanya sel otot, ya dia akan menjadi sel otot dan lain sebagainya. Apa bisa mendukung untuk berdiferensiasi. Itu kalau dari sisi selnya. Selain itu juga harus didukung oleh apa ya pembentukan vaskularisasi, atau di sana bisa menyebabkan ada pembuluh darah itu bisa masuk, yang artinya apa? Bisa mengirim nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan agar sel itu tumbuh. Nah, itu wajib gitu ya, ada di situ. Sama satu yang terakhir ini ada ini. Ada namanya specific gene expression. Yang ini tujuannya adalah tadi dia bisa apa ya mengembangkan si selnya dengan sesuai dengan tujuannya agar kemudian bisa ini ya apa sesuai target kayak gitu. Jadi sudah diarahkan dengan tepat gitu. Jangan sampai pengennya jadi sel tulang tapi malah dia jadi sel tulang lunak gitu. Harapannya nggak sesuai jadinya. Kalau mungkin masih ada yang ingat soal UAS atau UTS saya ya, yang di biomaterial itu ada gambar gitu ya, yang itu juga ada di materi biomaterial saya, yang dia stem cell sih materinya itu waktu itu. Stem cell di sini dia itu bisa berkembang, berdiferensiasi menjadi sel-sel yang kita inginkan, yang itu ngikut sama scaffoldnya. Masih ada yang ingat nggak sifat apa dari scaffold yang mempengaruhi ini? Ada yang ingat nggak?
Kalau nggak salah waktu itu ada sel tulang, ligamen sama apa ya? Ada tiga itu sama sel saraf kalau nggak salah. Apa ya? Karakteristik apa nih dari scaffold yang kemudian bisa menyebabkan stem cell tadi itu bisa berkembang menjadi tiga sel yang berbeda. Yang menentukan apa scaffoldnya gitu. Ada yang ingat nggak sifat apanya gitu? Banyak yang dulu kalau nggak salah ingat saya di apa ya jawaban soal itu banyak yang terkecoh dengan eh, istilah-istilahnya gitu, tapi nggak paham dengan poin penting yang dimaksud di soal tersebut gitu. Tapi ada juga beberapa banyak juga yang benar kok waktu itu. Ada yang ingat nggak sifat apa nih dari scaffold yang mempengaruhi diferensiasi dari stem cell tadi? Nggak ada yang ingat? Apa kira-kira? Wah, Pak, lupa. Udah. Nggak ada yang ingat nih. Berkaitan dengan sifat mekaniknya. Tapi sifat mekanik yang mana nih? Sifat mekanik kan banyak. Jadi sifat mekanik ini yang kemudian tuh menentukan, oh oke, ketika sifat mekanik dari scaffoldnya itu seperti ini, maka stem cell dengan sumber yang sama, ketika kemudian dia dapat apa ya, dapat trigger lineage sel yang diinginkan, dia akan mengarah ke sana gitu, karena sifat mekanik scaffoldnya itu sesuai dengan itu gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak ada yang ingat nih, itu berkaitan dengan sifat dan saya jadi apa ya sifat stiffness-nya stiffness dari si scaffoldnya atau kekakuannya. Jadi kalau si materialnya ini terlalu ya, dia itu kaku sekali, dia akan jadi sel tulang. Kalau yang dia middle di tengah, dia akan jadi ligamen kalau nggak salah. Sama yang dia itu paling lentur, paling nggak kaku, dia akan jadi sel saraf. Nah, contoh yang seperti ini. Jadi itu sangat sangat menentukan gitu ya sifat dari si scaffoldnya. Kemudian ada juga yang seperti ini. Selama proses tadi apa melakukan diferensiasi, itu scaffoldnya itu sengaja diberikan gaya. Ada yang digesek, ada yang di apa ditarik ulur dan lain sebagainya. Yang itu nanti juga akan men-trigger si sel untuk berdiferensiasi jadi apa gitu. Nah, ini yang hal-hal yang seperti ini tuh yang jadi apa ya kalau bisa saya bilang itu biomaterial engineering itu kerjanya di sini gitu. Jadi yang bisa mendesain agar sel tuh tumbuh menjadi yang kita inginkan. Proses seperti apa yang perlu kita butuhkan gitu. Kayak misalnya tadi ngasih ngasih gayanya berapa, arahnya kemana, seberapa lama, sampai kemudian bisa memberikan efek agar si sel itu, oh dia harus kalau kena lingkungan yang seperti ini, dia harus jadi sel apa. Nah, contohnya seperti itu. Dengan adanya informasi tadi ya, terutama berkaitan dengan mechanical properties, ini bisa kemudian membantu scaffoldnya untuk tadi ini facilitate remodeling proses. Artinya apa? Mereka bisa membantu proses perbaikan yang terjadi pada jaringan yang rusak tadi, tempat mereka diaplikasikan. Harapannya scaffold di sana. Dan kemudian apa? Ya kalau bisa satu mereka akan jadi tempat tumbuh sel-sel baru, sama sambil sel-sel baru ini tumbuh, mereka bekerja untuk supporting di sana. Itu yang diharapkan.
Oke. Nah, kemudian sekarang itu untuk apa ya? Untuk pembuatan metode fabrikasi scaffold tadi kan sudah disebutkan yang lama umum gitu ya. Ada tiga tadi itu. Nah, sekarang kalau kita lihat yang dari sisi mikro dan makro, ini cukup berbeda. Kalau eh, apa ya? Kita melihatnya dari sisi mikro, berarti di sini harus kita lihat sampai tadi yang sel tadi ya. Selnya itu bisa masuk, bisa tumbuh di sana, bahkan sampai bisa berdiferensiasi. Itu yang kita inginkan. Tapi kalau dari sisi makro, apa yang kita butuhkan? Ya, kalau dari makro di sini berarti utamanya lagi-lagi adalah mekanik. Dia harus bisa memberikan support nih sebelum sel baru itu tumbuh sampai jadi jaringan yang oke, dia harus bisa ngasih support biar tetap bisa apa ya bertahan gitu jaringannya, nggak yang rusak begitu di sana kayak gitu. Dan dua hal ini itu bisa di apa ya bisa ditangani dengan teknologi 3D, baik itu yang konvensional ataupun yang eh, berkembang sekarang atau istilahnya rapid prototyping di sini. Konvensional yang seperti apa? Ya tadi sebenarnya ya, yang apa namanya mulai dari yang awal. Kalau konvensional di sini tuh bentuk-bentuk yang dia itu bulky. Bulky itu berarti bentuknya besar kemudian dikikis jadi kecil gitu. Itu yang konvensional yang dilakukan itu seperti itu. Atau gampangnya bilang ya kalau dia metal itu adalah dibubut. Jadi bentuknya misalkan yang kubus atau balok gitu ya. Kemudian dia itu dikikis sampai dia menyerupai bentuk yang kita inginkan. Jadi yang masih yang konvensional. Nah, kalau yang rapid prototyping ini yang dibalik, yang dia itu dari nggak ada kemudian kita susun menyerupai bentuk yang kita inginkan. Nah, ini ada istilahnya nanti setelah ini. Ini ya, ini tadi udah sempat kita bahas. Nah, oh bentar. Nah, ini. Istilahnya, kalau tadi sempat saya bilang yang konvensional yang tadi istilahnya dibubut gitu ya, yang awalnya bulk besar kemudian kita kikis. Nah, itu namanya subtractive manufacturing. Subtraktif artinya dia adalah pengurangan. Jadi istilahnya membangunnya, proses membangunnya itu dengan sesuatu yang besar kemudian dikurangi gitu sampai jadi bentuk yang kita ingin. Tapi ini malah akhirnya ya jadi apa ya? Ada wasting materials jadinya gitu ya. Ada material yang terbuang juga dari proses ini. Sehingga di rapid prototyping prosesnya dibalik. Jadinya materialnya itu bukan dikikis tapi kita susun. Nah, makanya dia itu istilahnya itu jadi kebalikannya. Kalau tadi itu adalah subtractive manufacturing, kalau yang rapid prototyping istilahnya adalah additive manufacturing. Jadi proses manufakturnya, pembentukannya itu dengan cara ditambah terus. Nah, itu yang disebut dengan additive manufacturing. Dan 3D printing itu adalah istilah apa ya kerennya gitu ya dari additive manufacturing. Sebelum lanjut mungkin silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Mau tanya Pak, Ya, kalau di Indo sendiri kan kita masih jarang ngelihat kayak apa ya bahasanya manufaktur biomat seperti ini. Tapi kalau penggunaannya di medis gitu, dokter biasanya mendapatkan scaffold dan biomaterial yang lain itu dari mana gitu Pak? oke. Kalau di sini, dan tergantung sih ya, ini materialnya apa dulu gitu ya. Kalau di kita, di Indonesia yang udah bisa sampai fabrikasi itu masih banyak tuh metal dan keramik. Dua ini yang cukup banyak gitu ya. Untuk ortopedi sih ya case-nya gitu. Tapi kalau yang lain seperti misalkan yang base-nya itu adalah polimer, ini masih jarang. Jarangnya itu apa? Nah, di sini tuh yang jadi permasalahan atau kendala biasanya adalah terkait dengan processing-nya. Kayak contoh ini ya, 3D printing. Kira-kira kalau menurut teman-teman 3D printing bisa nggak dibawa ke ranah industri besar? Bisa nggak kira-kira?
Misalkan kita mau mencetak sesuatu yang itu memang ditujukan untuk pasien gitu. Bisa nggak kira-kira? Kalau ini harus di scale up ke yang besar gitu. Sulitnya mungkin kayak spesifikasi tiap tubuh dan organ setiap orang gitu, Pak. Nah itu. Oke, spesifikannya tiap orang beda-beda. Ada yang lain nggak? Punya pendapat lain nggak? Yang lain? Oke. Kalau misalkan belum ada, benar ya yang dibilang Naila tadi. Jadi permasalahan terbesar kalau misalkan berbasis 3D printing dan itu mau di scale up itu adalah terkait customisasi. Bagaimana akhirnya kebutuhan tiap pasien ini sangat berbeda-beda satu orang dengan orang yang lain. Maksudnya adalah secara anatomi tiap orang itu unik gitu. Tiap orang itu punya ciri khas masing-masing. Yang ini akan sangat susah kalau kita mau mencari yang general. Kayak misalkan contoh sepatu gitu, ada ukurannya. Ya bisa kayak seperti itu, tapi nggak semua semua apa ya, semua organ tuh bisa kayak gitu gitu. Jadi kadang yang susah itu adalah yang bagian ini kalau mau di scale up itu salah satu permasalahannya. Tapi memungkinkankah? Mungkin, tapi sifatnya jadi pesan gitu ya. Dan itu kalau di perusahaan besar jadi apa ya? Cost-nya tidak mudah karena mereka nggak bisa mass production. Dia apa istilahnya bikinnya tuh on demand gitu ya, based on permintaan yang ada itu yang dilakukan. Itu yang jadi bermasalah. Makanya mungkin satu sisi kalau yang seperti ini biasanya bukan lagi industri besar gitu ya. Yang saya nggak tahu pastinya ya, cuma yang mungkin saya pahami yang terjadi adalah mungkin di rumah sakit itu semacam punya bengkelnya sendiri dan kemudian dokter itu pesan di sana. Bisa jadi seperti itu. Contoh mungkin kalau yang ada yang ini ya, case-nya yang lain kayak di Sutomo misalkan, nah di sana punya bank jaringan. Nah, bisa aja kemudian dengan jaringan-jaringan yang ada di bank jaringan tersebut, dokter bisa menggunakan gitu. Tapi kayak saya kurang tahu pastinya ya, kayaknya nggak yang di komersialkan dijual bebas begitu juga. Atau mungkin teman-teman ada info yang lebih lebih pasti, ini bisa di-share kalau ada. Oke, kalau belum, next. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Nah, kira-kira bagaimana sih piramida itu dibangun? Sama hubungannya apa sama 3D printing? Ada yang mau coba jawab atau mungkin saya coba ini ya panggil ya ini nama-nama yang mungkin belum bersuara tadi. Ada beberapa yang izin juga tadi. eh Nanda, ada Nanda? Iya, Pak, ada. Ya, kalau menurut Nanda gimana nih? Kira-kira gimana sih piramida itu dibangun? Sama hubungannya sama 3D printing itu apa? Kalau menurut saya itu kan kayak berlayer-layer kayak gitu ya. Jadi bangunnya piramidnya. Terus kalau hubungannya sama 3D printing, mungkin piramidnya ini kan didesain dulu sebelumnya biar dia bisa bentuk piramid, biar kayak kokoh gitu Pak berdirinya. Oke, terima kasih Nanda. Satu lagi mungkin ya. Yang cowok, Zaki. Zaki, ada Zaki? Ya, Bapak. Ya, kalau menurut Zaki gimana? Ya, mungkin kurang lebih sama Bapak seperti Nanda, yaitu piramida dibikin dari bawah. Mm-mm. Begitupun juga dari bawah dan berlayer-layer, begitupun juga 3D printing. Dimulai dari sisi yang paling bawah, kemudian apa itu layeringnya hingga sampai puncak produknya, ujung ujung paling tinggi produk. Oke. Oke, terima kasih. Nah, ini tadi dua poin penting yang sampaikan Anda sama Zaki.
Ya benar ya. Jadi ada kata kuncinya gitu ya. Dia memang di sini dibangun dari bawah tadi kalau dibilang Zaki sama tadi dibilang Nanda, dia dibangunnya tuh per lapis layer-layer sampai yang paling puncak. Dan memang kalau yang seperti ini harus didesain dulu gitu, nggak bisa langsung juga gitu. Dan ini bayangkan teknologi ini sudah dimiliki tadi ya sejak berapa tahun sebelum Masehi gitu, mereka sudah menerapkan seperti ini. Nah, itu juga yang kemudian terjadi pada 3D printing. 3D printing itu dimulai dari bawah dan dia apa ya, mencetaknya, printnya itu layer by layer. Nanti mungkin di praktikum ETP akan dilihat lebih detail ya prosesnya seperti apa. Nah, di sini prosesnya sama antara membuat yang piramid dengan yang 3D printing. Hanya saja yang berbeda adalah apa namanya, how to-nya. Kalau di sini yang dibangun itu adalah batu bata dan lain sebagainya, materialnya. Dengan kalau di 3D printing ya sih material yang dilelehkan itu bedanya. Dan sama, mereka membangunnya ke atas dan itu lapis demi lapis. Nah, kayak begitu. Itu juga yang terjadi di 3D printing. Jadi yang 3D printing ini kan alatnya namanya 3D printer. Kalau 3D printer di sini dia me- memang tadi kalau disebut sama Nanda ya, awal itu ada desainnya dulu. Jadi memang ada desainnya, ada modelnya, yang kemudian dari model ini dibuat bentuk tiga dimensinya atau bentuk fisiknya. Nah itu bentuk fisiknya yang itu kemudian akan jadi begitu. Nah, ini sudah saya sebut-sebut tadi ya. Jadi 3D printing itu masuk yang nama lainnya itu yang additive manufacturing. Yang memang proses pembentukan atau manufakturnya itu dengan cara ditambah gitu ya. Tadi kan kalau yang bubut kan memang hasilnya bentuknya dia kubus atau balok gitu. Kemudian kita kikis sampai dia jadi kecil. Yang ini artinya dia dikurangi atau subtraktif gitu. Nah, ini udah ada keterangannya ya. Apa namanya? Apa maksud dari istilah aditif sama subtraktif gitu. Jadi kalau yang subtraktif itu adalah contoh yang mesin bubut begitu. Untuk aditif manufacturing sebenarnya dari ASTM, nah ini ya, untuk teman-teman mungkin sudah harus mulai membiasakan apa ya, nanti kalau mencari informasi terutama terkait dengan testing atau proses itu mengacunya pada ASTM, yaitu Amerika, ini harusnya S-nya ini macam-macam ya. Tapi biasanya yang saya tahu selain society ada juga nanti standar. Jadi American Standard for Testing Materials gitu. Jadi di sini nanti ini Amerika sih yang punya ya. Mereka itu punya semacam standar untuk misalkan mau memproses sesuatu material atau menguji material, mereka punya semacam protokolnya. Gitu. Mereka punya eh, aturan mainnya itu seperti apa sih, mana sih yang standar. Nah, mereka punya itu. Dan mereka punya kode-kode tertentu yang itu eh, tujuannya untuk tadi apa standarisasi pengujian dari material. Nah, biasanya apa ya, yang kalau yang sifatnya itu mekanik itu pasti ada semua. Itu kayaknya ada ininya sih ya, ada websitenya. Tapi biasanya itu kalau untuk kita mengacu ini ya, ASTM internasional nih, pengen tahu apa namanya dokumennya itu berbayar kalau kita pengen lihat gitu. Jadi biasanya harus cari yang online begitu. Misal contoh nih ada nih di sini testing rubber products for performance. Nah ini memang ada gitu ya ininya apa namanya dokumennya, dokumen standarnya itu seperti apa kayak gitu. Nah contoh seperti ini nih.
ASTM F576 yang ini di sini digunakan untuk menghitung thickness insulator atau refractive index dari silikon substrat menggunakan ellipsometri. Nah, di sini ada cara-caranya yang digunakan seperti apa, ini ada semua. Sampai penghitungannya biasanya itu disediakan juga. Macam-macam ya. Nanti lebih detail, kalau pas waktu ada bagian yang pengujian, nanti bisa kita coba cari salah satunya. Tadi kalau additive manufacturing, ini kalau dari ASTM itu pengertiannya adalah proses penggabungan material untuk membuat objek dari data data model 3 dimensi. Usually, ya, biasanya itu layer by layer yang merupakan kebalikan dari subtractive manufacturing kayak gitu. Jadi tadi ya nambahkan layer by layer. Prosesnya ada banyak, tapi mungkin yang umum nanti kalau yang saya jelaskan di sini ada dua. Ini yang sering apa ya, sering dipakai gitu sama alat-alat 3D printing yang ada. Istilah rapid prototyping yang tadi itu malah apa ya, keluar tuh baru-baru ini gitu. Kalau dulu istilahnya ya ini additive manufacturing sama subtractive manufacturing. Nah, rapid prototyping ini karena memang akhirnya di awal apa ya, ketika ada additive manufacturing itu akan sangat mudah untuk kemudian membuat prototyping sehingga proses prototyping ini bisa dilakukan dengan cepat. Tujuannya apa? Ya tadi bisa tahu dari sisi visualnya seperti apa, kerjanya seperti apa itu jauh lebih bisa digambarkan gitu ya dengan hasil dari 3D printing. Sedikit sejarahnya mengenai 3D printing. Sejarah mengenai 3D printing awal dikembangkan itu adalah tahun 80. Itu Dr. Kodoma. Di sini yang mencetak tadi yang lapis dengan lapis per lapis untuk mencetak gitu ya. Kemudian 83. Nah, ini eh, ada metode 3D printing pertama yang dipatenkan. Namanya ini yang kita juga bahas nanti stereolitografi. Jadi di sini tadi kalau misalkan di apa namanya di print gitu ya, printnya di sini dulu masih pakai resin bahannya. Nah, resin ini dia kan peka terhadap sinar UV gitu ya. Ketika dia kena UV dia akan mengeras. Nah, ini yang kemudian dimanfaatkan. Jadi resinnya dilelehkan, kemudian dipanaskan dengan UV yang kemudian dia akan mengeras sesuai dengan bentuk print yang kita lakukan. Gitu. Baru 6 tahun kemudian, tahun 89, ada metode yang kemudian ini jauh lebih banyak digunakan, yaitu namanya FDM, Fused Deposition Modeling. Jadi di sini itu tadi kalau yang digabung apa namanya yang dicetak tuh layer by layer, tiap layernya ini jadi bergabung gitu. Nah ini yang kemudian dipakai banyak hingga saat ini menggunakan metode FDM namanya. Kalau yang ini, yang stereolitografi itu apa ya? STL apa ya singkatannya itu nggak sembarang bahan bisa gitu. Kalau di sini bahan yang dipakai resin dan dia peka terhadap UV gitu. Baru 10 tahun kemudian, nah ini bidang medis mulai merambah nih di sini. Jadi sudah mulai dicoba eh, organ yang ada di dalam tubuh manusia itu di 3D print awal-awal gitu. Yang ini kemudian akhirnya jadi apa ya? Jadi awalan banyak berkembangnya 3D print di area medis gitu. 9 tahun kemudian baru dicoba nih 3D printed car. Jadi apa namanya mobil tapi itu di 3D printing gitu. Untuk membuat ininya ya, gak semua komponennya, tapi apa namanya sasisnya bagian bawah ataupun luarnya gitu. Tahun depannya baru kemudian yang FDM tadi itu dibuka untuk umum. Baru banyak berkembang setelah itu untuk menghasilkan 3D printer. Tadi kan patennya masih dipegang sama Scott Cram nih tahun 89, masih belum dibuka. Kemudian 2009 tahun 20 tahun kemudian itu baru dibuka untuk umum dan bisa dipakai gitu ya.
Tahun 2013, nah ini hasil printing ginjal pertama itu dicoba ditransplantasikan. Berhasil dibuat gitu ya. Mau coba ditransplantasikan. Nanti mungkin akan kita bahas detail minggu depan terkait bioprinting ya, lebih detail. Dan kemudian tahun 14 NASA sudah membuat beberapa part ya, dari menggunakan 3D printing yang bisa digunakan di luar angkasa. Nah, ada beberapa apa ya poin yang itu merupakan titik balik di bidang medis terkait dengan 3D printing. Tadi di tahun 99 ini sudah mulai dicetak, tahun 2013 sudah mulai coba ditransplantasikan begitu. Jadi apa ya terkait dengan 3D bioprinting ini juga jadi topik hangat gitu. Bagaimana kemudian bisa mencetak suatu organ sesuai gitu bentuknya itu yang terutama yang ingin dicapai dan harapannya juga secara fungsi itu berfungsi dengan baik begitu. Tapi yang jadi kendala kira-kira apa nih kalau menurut teman-teman? Ketika akhirnya kita berkutat dengan 3D printing, tapi base-nya itu adalah biomedis. Sebelum kita tutup nih kelasnya, apa nih kira-kira yang jadi kendala atau permasalahan? Kira-kira apa? Ada yang mau berpendapat? Terakhir nih ya. Ini coba deh saya panggil. Arif, ada Arif? Halo? Suaranya kecil, Arif. Kalau menurut Arif gimana ya? Kira-kira permasalahan apa nih atau kendala apa yang dihadapi kalau kita istilahnya apa ya, membahas mengenai 3D printing tapi di bidang biomedis gitu. Mungkin penerapannya tidak ke semua material, Pak. Lebih Bagaimana cara, lebih lebih jelas? Suaranya kecil? mungkin penerapannya eh, lebih banyak ke arah polimer mungkin, Pak. Kalau 3D printing, Iya. Kendalanya apa akhirnya? kendalanya ya tidak bisa diterapkan untuk semua material, Pak. Oke, tidak bisa diterapkan di semua material. Ini satu kendala yang utama yang memang benar ya disampaikan Arif. Jadi eh, nggak semua material itu bisa di 3D print-kan atau ada spesifik syarat yang harus dipenuhi biar bisa di 3D print. Nanti mungkin minggu depan ya kita bahas lebih detail terkait dengan syaratnya itu harus seperti apa, material seperti apa yang bisa dipakai dan lain sebagainya. Sama satu lagi sebenarnya yang ingin saya singgung ya terkait dengan ini itu adalah masalah lagi-lagi seperti yang sempat kita bahas di biomaterial sebelumnya terkait legal and ethical issue di 3D bioprinting. Jadi ketika akhirnya di sini akan diimplementasikan, tujuannya adalah untuk ke manusia, kompleksitas itu akan kemudian sangat naik. Banyak pertimbangan satu dan lain hal yang itu jadi apa ya, kemudian jadi kendala gitu untuk kemudian ini diimplementasikan. Tapi kalau dari sisi kebermanfaatan, wah ini jauh melesat ke depan gitu ya, karena dengan menggunakan 3D printing dari sisi geometri, wah itu udah sangat-sangat bisa mirip dengan yang aslinya. Berbeda dengan metode-metode yang sebelumnya yang itu secara geometri itu susah untuk menyamai kayak gitu. Kita akan lanjutan minggu depan ya, lebih banyak membahas mengenai 3D printing dan fokusnya ke 3D bioprinting nanti. Saya harap teman-teman sudah mulai mencoba untuk membaca terkait dua hal ini biar kita lebih banyak diskusi minggu depan. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.